Pariwisata saat ini masih terdampak COVID-19 sehingga tidak ada pergerakan ekonomi yang dirasakan. Pilihan lain yang dilakukan oleh masyarakat adalah memberdayakan sektor pertanian. Pemberdayaan sektor pertanian mesti dilakukan secara maksimal jika ingin memberikan dampak yang positif bagi pergerakan ekonomi. Upaya yang bisa dilakukan misalkan memanfaatkan teknologi pertanian agar hasil pertanian bisa lebih maksimal dan tentunya dalam jangka waktu yang cepat. Di lain sisi upaya yang juga bisa dilakukan yakni mengolah hasil pertanian. Untuk melakukan hal tersebut tentunya harus dibarengi dengan fasilitas yang memadai. Hal tersebut diungkapkan oleh akademisi yang juga Rektor Undiknas Profesor Nyoman Sri Subawa. Kita ketahui bahwa kondisi pariwisata yang tidak kunjung bisa kita menjadikan sumber ya pendapatan, tentu ada opsi yang lain. Salah satunya adalah sektor pertanian. Tentu ini menjadi cemeti bagi seluruh masyarakat, apakah bidang pertanian ini menjanjikan atau tidak. Seperti yang disampaikan bahwa pertanian bisa dikembangkan tentu dengan teknologi yang mapan, yang baik, agar hasil yang kita dapatkan adalah melebihi dari yang sebelumnya. Sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat. Tetapi jika hasil-hasil pertanian itu masih seperti yang lalu, ya mesti panen 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya, tentu tidak menjadi minat bagi masyarakat untuk beralih dari sektor pariwisata ke sektor pertanian. Ini mesti harus dipikirkan oleh seluruh stakeholder masyarakat, ya baik pemerintah maupun petani ataupun sektor yang swasta lainnya. Hasil inilah mesti harus dilakukan, ya hasil-hasil pertanian yang mesti harus diolah sedemikian rupa sehingga memberikan value. Saat ini pemberdayaan sektor pertanian di tengah pandemi memberikan kontribusi yang cukup bagi masyarakat. Pemirsa, selain fokus dalam pergerakan ekonomi, ingat selalu terapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat agar terhindar dari virus corona. Desak Aryani, Bali TV.